Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang instrumen bimbingan konseling. Kalau kemarin kita banyak membahas tentang fungsi BK, bimbingan konseling, dan juga beberapa ada 1 sampai 8 ya instrumen yang kita bahas. Sekarang kita akan melanjutkan ke instrumen selanjutnya, apa saja yang dilakukan oleh seorang guru BK atau dalam menggunakan instrumennya, peralatan BK-nya. Kalau kemarin terakhir kita membahas tentang surat izin ya, lalu juga bersinggungan dengan surat panggilan. Nah, ini saya langsung lanjutkan saja ya ke nomor 9 instrumennya, yaitu form surat panggilan. Jadi ketika kemarin itu ada pemberitahuan dari orang tua, baik melalui telepon ataupun orang tua itu datang meminta mengizinkan siswa untuk dijemput pulang karena katanya dia itu sakit, dan setelah dicek memang anak ini sakit, muntah-muntah di kelas dan tidak bisa diistirahatkan di ruang UKS karena memang terbatas UKS itu pelayanannya, dan juga tidak bisa dibuat istirahat, jadi memang parah, jadi harus dijemput pulang. Maka kita berikan surat panggilan, siswa tersebut kita panggil, lalu kita beri surat izin untuk pemberitahuan kepada guru mata pelajaran yang sedang melangsungkan pembelajarannya, dan juga sekretaris, agar tercatat sebagai izin sakit. Jadi kalau dicari gurunya kok tidak ada buktinya bahwa siswa ini sudah izin pulang, jadi tidak tercatat sebagai alpa atau membolos. Itu fungsi pertama dari surat panggilan. Nah, surat panggilan itu juga yang kedua juga bersinggungan dengan surat rekomendasi dari, contohnya yang dari wali kelas itu ya, permintaan konseling. Nah, kita panggil selaku guru BK, kita panggil siswa yang sedang pembelajaran di dalam kelas, kita panggil lalu kita need assessment, berikan layanan konseling. Kenapa kok sering tidak masuk, kok sering sakit, kenapa, atau siswa ini melakukan pelanggaran di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, kita gali datanya ada apa. Atau surat panggilan ini juga fungsinya banyak ya, artinya bahwasanya surat panggilan ini berfungsi untuk mengundang siswa itu ketika ada sebuah tujuan yang harus dilakukan siswa ini. Jadi tidak serta-merta, tidak melulu tentang hal yang harus dilakukan oleh seorang guru BK, tidak. Biasanya ada tamu atau pengisian data yang belum, atau ada kita sedang mencari siswa-siswa yang kurang mampu untuk diberikan semacam bantuan dana sosial atau beasiswa, itu kita panggil. Jadi banyak kok surat panggilan itu, artinya sebuah langkah intervensi kepada siswa yang sedang melakukan proses pembelajaran untuk menuntaskan urusannya di luar pembelajaran tersebut. Itu jadi fungsinya banyak. Lanjut ke belangku yang ke-10, surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini berisi, sebetulnya akan kita bahas satu-satu ya, tapi ini singkatnya saja. Surat pernyataan ini berisi tentang bahwasanya siswa ini telah melakukan sesuatu yang biasanya melanggar peraturan sekolah, seperti membolos, tidak masuk tanpa izin, keluar sekolah tanpa izin. Nah, itu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Ini juga kita panggil, kita undang orang tuanya
kita diskusikan kelanjutannya bagaimana. Apakah siswa tersebut masih ingin melanjutkan sekolahnya? Kalau masih ingin melanjutkan sekolahnya ya dirubah sikapnya. Orang tuanya juga menyetujui dengan jaminan apa? Umpamanya orang tuanya juga memberikan perhatian. Biasanya orang tuanya sibuk bekerja, nggak tahu kalau tiba-tiba ada laporan anaknya nggak masuk. Tapi kalau di situasi pandemi ini, tapi kadang juga ada orang tua yang nggak tahu, padahal anaknya belajar di rumah. Mungkin karena orang tuanya bekerja keluar ya, nggak tahu kalau anaknya ini benar-benar tidak mengerjakan tugas, seperti itu ya. Kadang anak itu ditanyai, udah mengerjakan tugas belum? Jawabannya sudah gitu aja, padahal ya ternyata belum. Nah, itu kita panggil supaya surat pernyataan ini sebenarnya sebuah bukti dokumen bahwasanya siswa ini tidak ingin melakukan hal yang negatif lagi, ingin berubah dengan itu, dengan perjanjian juga. Karena kalau ternyata sudah berubah ya alhamdulillah. Tapi kadang ada anak yang sampai dipanggil kedua kali, 3 kali surat pernyataan itu masih melanggar, masih tidak masuk, tidak melakukan daring, tidak mengerjakan tugas. Ya kita final aja gimana ini. Kalau mau lanjut nanti kita beri gambaran harus menyelesaikan tugasnya sebanyak ini. Kalau ternyata nggak sanggup, ya silakan nanti menerima konsekuensinya sendiri sesuai aturan sekolah. Bisa lanjut atau enggak. Nah itu tergantung nanti. Yang penting kita sudah memberi gambaran di awal bahwasanya kalau siswa seperti ini nanti hasilnya seperti ini, kalau enggak seperti ini. Sebetulnya ya kita ini fungsinya sekolah hanya mengingatkan saja. Ketika siswa dulu mendaftar di PPDB, ada itu sebetulnya, enggak perlu surat pernyataan lagi. Karena di awal waktu PPDB, siswa dan orang tua sudah menandatangani surat pernyataan. Kalau mendaftar di sini mengikuti semua aturan. Kalau tidak ya sudah, lebih baik tidak mendaftar di sini itu. Nah, tetapi kan dalam prosesnya ada manusia yang khilaf, melakukan seperti ini, dan kita ingatkan lagi dengan surat pernyataan itu ya fungsinya. Kita akan bahas lebih mendalam lagi insya Allah di video-video berikutnya. Lalu tanda terima surat. Nah, tanda terima surat ini kalau ada surat dari luar, instansi dari luar, dari lembaga, kita akan terima. Terus orangnya mungkin bisa tanda tangan yang ngirim suratnya, pengirim paketnya atau kurirnya bisa kita catat di tanda terima surat itu, di buku itu. Seperti itu ya. Kalau ada surat-surat dari luar, dari lembaga, itu bisa kita catat di situ. Kalau nggak salah seperti itu ya tanda terima surat, fungsi dari tanda terima surat. Yang ke-12 problem checklist atau kita sebut PCL. Ini berisi tentang permasalahan-permasalahan siswa, ya, sebuah angket yang berisi butir-butir permasalahan siswa, item-item yang dipilih oleh siswa. Kalau siswa umpamanya ya ada sebuah pernyataan yang bertuliskan siswa sering sakit tiap hari ya. Itu kalau dia nyentang berarti ya di angket itu tertulis nyentang. Ini kalau tidak salah ada 12 jenis permasalahan. Ada permasalahan pribadi, sosial, permasalahan dengan keluarga, permasalahan kesehatan, keuangan, akademis, kesulitan belajar, dan ada banyak lagi. Kita akan bahas insya Allah di video berikutnya. Ini pasti menarik ya. Meskipun ini bersifat pribadi atau rahasia, nanti kita akan ambil satu orang testi saja, satu orang klien atau konseli yang akan kita perlihatkan contohnya, permasalahannya, lalu laporannya, pembuatan laporan dari PCL ini seperti apa kita
alhamdulillah sudah buat ya dari tahun ke tahun. Gunanya apa? Kalau kita mengetahui permasalahan siswa seperti ini, contohnya salah satu siswa punya permasalahan ekonomi. Nah, itu kita bisa sebagai ini, PCL ini bisa sebagai sumber kita. Nomor satu, bisa sebagai sumber need assessment untuk menentukan RPL, rencana layanan berikutnya, atau langsung untuk konselingnya apa, konseling pribadinya, atau konseling kelompoknya. Dikelompokkan siswa-siswa yang memiliki permasalahan tentang hubungan sosial. Itu bisa kita berikan konseling kelompok seperti itu. Ya, insya Allah akan kita bahas ya. Lalu gaya belajar. Gaya belajar itu yang kita punya angketnya tentang VAK ya. Visual, auditorial, kinestetik. Meskipun ada sampai VARK, visual, auditorial, reading, dan kinestetik. Jadi visual dan reading dibedakan. Yang visual itu untuk gambar, reading itu untuk kata-kata. Dan mungkin ada perkembangan selanjutnya tentang gaya belajar ini. Apa gunanya angket gaya belajar ini? Itu untuk memberitahukan kepada siswa atau peserta didik informasi atau pemahaman tentang gaya belajar mereka. Kalau mereka sudah tahu tentang gaya belajarnya, maka siswa ataupun guru mudah mengarahkan. Contoh, siswa yang punya gaya belajar visual, maka siswa ini punya kemampuan dalam memahami gambar, diagram, peta. Nah, caranya dalam memahami sebuah pelajaran, kita minta dia membuat sebuah mind mapping ya, peta pikiran. Dalam peta pikiran itu, siswa yang bergaya belajar visual akan lebih mudah untuk memahami materi. Siswa yang auditorial itu lebih mudah memahami materi dengan cara berdiskusi dan mengajarkan kembali kepada siswa. Kalau kinestetik itu gaya belajar siswa yang lebih aktif secara fisik, berjalan, tangannya mengotak-atik, biasanya praktek ya. Ketika saya mempergunakan ini di SMA dulu, itu memang terbagi ya, siswa terbagi rata, ada yang visual, auditorial, kinestetik. Nah, apakah di STM atau di SMK ini lebih banyak kinestetiknya karena mereka lebih banyak di bengkel atau di lab, karena kan sekolah teknik ya, atau kejuruan. Ternyata setelah saya beri gaya belajar ini, tidak semua anak STM itu kinestetik, kan harus praktek ya. Tidak semuanya, ternyata ada siswa yang visual, auditorial itu tetap. Artinya apa? Artinya gaya belajar masing-masing siswa itu berbeda, tidak tergantung atau dipengaruhi oleh jenis sekolahnya, entah itu SMA, MA, SMK atau STM, itu tidak tergantung dari sekolahnya, karena ini melihat dari kecenderungan belajar siswa itu sendiri, pribadi beda-beda. Lalu ada angket minat. Angket minat ini untuk melihat minat siswa ini ke arah mana ya. Ini kita punya beberapa minat ya. Minatnya ke apa saja. Ada yang ke mekanik, mesin, ada yang ke arah matematika. Itu bisa melalui angket minat ini. Ya, meskipun ini sedikit berhubungan dengan angket kecerdasan majemuk, MI tadi ya, multiple intelligence. Insya Allah kita akan bahas di video berikutnya. Lalu angket Who Am I ya. Angket Who Am I ini untuk mengeksplor siapakah siswa itu sendiri ya. Ada banyak item, butir pertanyaan ataupun pernyataan yang bisa melihat tentang keluarga, tentang pribadi dia, tentang hubungan sosial dia, itu ada di angket Who Am I. Lalu ada minat ekskul. Minat ekskul ini untuk menggali siswa ini
cocoknya atau maunya ikut ekskul apa. Itu kita punya angketnya. Siswa ini cocoknya masuk ekskul apa. Jadi tidak serta-merta siswa itu pengennya ikut ini, ikut itu. Karena apa, ikut-ikutan. Nah itu jangan sampai seperti itu. Tapi dengan angket minat ini bisa menjuruskan kepada siswa, memberikan rekomendasi bahwa yang cocok itu ekskulnya ini. Karena sesuai bakat dan minatnya. Ya itu ya, kita lanjut ke bimbingan klasikal. Form bimbingan klasikal ini adalah satuan pelaksanaan untuk bimbingan klasikal. Itu biasanya di kelas. Informasi satu arah, di mana guru BK-nya memberikan informasi layanan di kelas ya, bersifat informatif. Lalu ada bimbingan kelompok. Nah, dalam bimbingan kelompok ini guru BK memberikan bimbingan sesuai kelompok yang sudah kita minta. Kita membahas tentang sebuah tema yang diberikan oleh guru BK, di mana siswa di dalam kelompok itu bersama-sama mendiskusikan sebuah tema itu. Sedangkan konseling kelompok bedanya adalah kita mencari solusi itu per individu, permasalahannya apa. Jadi permasalahannya itu dari individu sendiri, dari konseli. Ya, ada dalam kelompok itu konseli punya permasalahan apa, dibahas satu persatu. Kita cari solusinya. Ini gantian yang lain seperti apa. Mungkin kita sering melihat di film-film itu ya, orang-orang yang duduk berkeliling itu membahas permasalahannya satu-satu. Itu bisa saja termasuk dalam konseling kelompok ya. Sedangkan konseling individu dari namanya saja ini secara pribadi ya, antara guru BK dan konseli itu sendiri untuk memecahkan permasalahannya. Jadi sifatnya guru BK hanya memfasilitasi saja, tinggal siswa sendiri yang menemukan permasalahannya, menemukan solusinya, lalu melakukan pemecahannya itu sendiri ya. Guru BK hanya membantu dalam mendampingi. Karena memang yang bisa menyelesaikan ya konseli itu sendiri, peserta didik itu sendiri, kalian itu sendiri. Ya, kita sudah masuk sampai di 20 ya, item yang ke-20. Saya rasa juga sudah 15 menit. Saya kira saya cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau apa, silakan tulis di kolom komentar. Ingin video yang dibahas apa, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan like, dan bagikan bila Anda merasa bermanfaat. Video ini mudah-mudahan menjadi amal jariah Anda. Terima kasih dari Daniel Yuda Kumar YouTube Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.